Baik, kita mulai. Ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur alhamdulillah di pagi ini Bapak Ibu sekalian bisa keluangkan waktu dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa semoga diberi sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kita ya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita niatkan thalabul ilmi, taklim, kajian Al-Qur'anul Karim sebagai wujud kita iman cinta terhadap Al-Qur'anul Karim. Semoga menjadi wasilah turunnya keberkahan untuk kita semua dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan surah Al-Baqarah 99 dan 100, kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun aw kullama ahdan nabadahu fariqun bal aktsaruhum la yu'minun. Baik, kita akan terjemahkan. Ya, pertama di sini ada kata yang cetak merah. Kata yang cetak merahnya dikit ya. Yang pertama adalah ahadu. Ya, ahadu. Yang kedua adalah Nabada. nabada. Ya, yang kedua adalah nabada. Ya. Jadi ahadu mereka telah berjanji. Ahadu mereka telah berjanji. Nabada melemparkan. Nabada melemparkan. Kita uraikan ya. Ada diawali walaqad. Walaqad. Wa artinya dan. Jadi di Quran itu wa itu punya makna hanya dua. Pertama dan, ya, dan ini berlaku untuk harful ibtida maupun harful atof. Ya. Dan yang kedua bermakna demi, yang disebut dengan wawu qasam. Wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi malam, watini wazaitun demi tin, demi zaitun. Itu wawu qasam. Jadi hanya artinya adalah dan. Dibagi tiga, harful ibtida, harful atop, dan harful qasam. Kemudian laqad dua, la-nya sungguh, qad sungguh. Jadi laqad sungguh-sungguh. Ya, atau sungguh benar. Sungguh benar-benar. Walaqad dan sungguh benar. Anzalna kami telah menurunkannya. Kata nazala ditambahkan hamzah, nazala artinya turun, ditambahkan hamzah anzala jadinya menurunkan. Jadi ada awalan imbuhan. Anzalna kami telah menurunkan. Ilaika dua kata, ila dengan ka, ila ke kamu. Jadi ilaika padamu. Ya, di sini yang dimaksud adalah domir ka, ini adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilaika kepadamu Muhammad gitu ya. Kalau misalkan kita bahasakan ilaika kepadamu Muhammad. Ayatin ayat-ayat. Bayinatin yang jelas. Ayat-ayat yang jelas. Wa dan
ma tidaklah. Ya, di situ maknya artinya tidak. Ma nafi ini harfun nafi. Wa dan ma tidaklah. Yakfuru ingkar atau kufur atau menolak. Tidaklah yakfuru kufur, ingkar, menolak. Biha dengan ayat-ayat tersebut, dengan ayat-ayat yang jelas tersebut. Jadi biha dengan ayat-ayat yang jelas tersebut, illa kecuali al-fasiquna, orang-orang yang fasik. Awa apakah? Fasik itu Terkadang bedanya wa, dengan kafir apa, Ustaz? Fasik. kenapa? Fasik itu bedanya dengan kafir apa? Ya, kalau fasik itu dia tahu tapi apa namanya? eh, tapi Nantang. tidak melaksanakan, ya. Kalau kafir itu memang dari awal ngeblok. Makanya di sini nanti menarik kajiannya. Kenapa Allah menggunakan kata yakfuru sementara disilannya al-fasikun? Iya. Kenapa tidak wama yakfuru biha ilal kafirun gitu ya? Nah, jadi itu menarik. Kenapa al-fasikun Allah gunakan kata kerja yakfuru? Ya, bukan kata berpaling misalkan, bukan berpaling tapi kata yakfuru. Tapi kenapa al-fasikun? Nanti kita akan jelaskan, ini ada masalah ranahnya, ranah akidah. Awa apakah? Jadi wa-nya terkadang disebut harful jaidah. Jadi beberapa ayat itu terkadang, jadi kalau kita bahasakan wawu juga bisa jadi harful zaidah, kata tambah aja. Tambahan saja. Kadang-kadang tidak diterjemahkan. Jadi bisa sebagai harful ibtida, harful atop, harful qasam atau harfu zaidah. Kalau zaidah itu memang dia tidak diterjemahkan, bukan apakah dan. Jadi kadang-kadang rancu. Jadi awa apakah aja. Awa apakah kullama setiap kali. Kulun setiap ma-nya ada tambahan kullama setiap kali. Ya, kullama setiap kali. Jadi ini termasuk kategori isim. Kullama setiap kali. Ahadu mereka telah berjanji, ahdan suatu perjanjian. Ahdan suatu perjanjian, nabada melemparkan hu perjanjian tersebut. Jadi melemparkan perjanjian tersebut. Nabadha melemparkan hu terhadap perjanjian tersebut. Siapakah? Fariqun, sekelompok. Minhum dari mereka. Berarti tidak semua. Ada sekelompok yang melemparkan perjanjian itu, mengingkari perjanjian itu. Fariqun, sekelompok, segolongan. Minhum dari mereka. Mereka ini siapa? Al-fasikun, kembali ke atas. Ya, kembali ke atas al-fasikun. Bal bahkan aksaru mayoritas. Jadi kalau bahasa terjemah lamanya aksaru kebanyakan. Kebanyakan hum mereka. Kalau kita bahasakan supaya simple, elegan, aksaruhum mayoritas mereka gitu ya. Kata majority. Bal bahkan aksaruhum mayoritas dari mereka, ya, mayoritas dari mereka la yu'minun, tidak beriman. Mayoritas dari mereka tidak beriman. Baik, kita ulang. Walakod dan sungguh benar anzalna kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad ayatin ayat-ayat bayinatin yang jelas. Wama dan tidaklah yakul ingkar biha dengan ayat-ayat tersebut illa kecuali al-fasiquna orang-orang yang fasik. Awa apakah kullama setiap kali ahadu mereka telah berjanji ahdan suatu perjanjian nabada melemparkan perjanjian itu fariqun segolongan minhum dari mereka bal bahkan aksaruhum mayoritas mereka la yu'minun tidak beriman. Ya, silakan dibaca sama-sama lafaz dan terjemahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan la sungguh kad benar anzalna kami telah Anjalna menurunkan kami telah ilaika kepada menurunkan engkau kepada ayati ayat-ayat bayinati ayatin ayat-ayat yang jelas. yang jelas. Wama dan Sama tidaklah yang guru dan tidaklah yakfuru mengingkari biha dengannya illa tidak kecuali orang-orang fasik. pasiku Awakulama apakah ulama setiap pun kali ada tadi berjanji kadu berjanji ahdan mereka telah berjanji dan perjanjian perjanjian dan melemparkannya dan melemparkannya nabadahu melemparkannya dari golongan minhum dari kelompok mereka dari mereka dan turun bahkan taruhum mayoritas mayoritas dari mereka mereka tidak telah beriman. yuk minum mereka tidaklah beriman. Baik, ini dua ayat sekaligus karena pendek-pendek ya. Ya, di awal di Pak Mazwar, silakan Pak. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim wa dan la sungguh kad benar dan sungguh benar-benar anzalna kami telah menurunkan ilaika kepada engkau ayatin ayati ayat-ayat eh, bi bayinat yang jelas. Wama dan tidaklah yakfuru mengingkari biha dengannya illa kecuali al-fasiqun orang-orang yang fasik. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang benar, yang jelas, dan tidaklah mengingkari dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Awakulama ahadu au apakah kulama setiap kali ahadu mereka berjanji dan satu perjanjian nabadahu melemparkannya fariyakum sekelompok minhum dari mereka bahkan aktaruhum mayoritas atau kebanyakan mereka la yu'minun tidak beriman. Awakulama Baik. enggak perlu semua Ustaz, enggak. Ya, silakan diuraikan secara langsung terjemahnya. Eh, apakah setiap kali mereka berjanji dengan satu perjanjian melemparkannya atau mengingkarinya barangkali ya. Fariqum Ya, dan sekelompok dari mereka minhum bal aktsaruhum bahkan mayoritas mereka tidak beriman. baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Walaqad wa dan lakot sungguh benar anzalna kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad ayatin ayat-ayat ayyinatin yang jelas wama dan tidaklah yakfuru mereka kufur biha dengan ayat-ayat tersebut illa kecuali al-fasikun orang-orang yang fasik au apakah ulama setiap kali ahadu mereka telah berjanji ahdan suatu perjanjian nabadahu nabadahu mereka melemparkannya farikun segolongan minhum dari mereka bahkan aktaruhum mayoritas dari mereka la yu'minun mereka tidak pernah beriman. Baik, diterjemahkan langsung Pak. Dan sungguh telah kami. Dan dari awal ya, Ya, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ya ayat-ayat yang jelas dan tidak mengkafiri tidak dan mengingkarinya dengan ayat tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Dan apabila setiap kali mereka berjanji pada suatu perjanjian mereka melemparkannya segolongan dari mereka sebagai mayoritas dari mereka itu memang tidak beriman. baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan la sungguh kot sungguh dan sungguh benar anzalna kami telah menurunkan
ilaika kepadamu ayatin ayat-ayat bainatin yang jelas wa dan ma tidaklah yakfurun kafir ingkar biha dengannya ila kecuali al-fasikun orang-orang yang fasik dan sungguh benar kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang jelas dan tidaklah ingkar dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Apakah kulma setiap kali ahadu mereka telah berjanji dan suatu janji nabadahu melemparkan perjanjian tersebut farikun segolongan minhum dari mereka bahkan aksaruhum kebanyakan mereka tidak yu'minuna mereka beriman. Apakah setiap kali mereka berjanji dengan suatu janji melemparkan perjanjian tersebut segolongan dari mereka bahkan mayoritas dari mereka tidak beriman. Baik, berikutnya Pak Afrial silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan laqad sungguh benar-benar anzalna kami telah turunkan ilaika kepadamu ayatin ayat-ayat bainatin dengan jelas dan ma tidaklah yakfuru ingkar biha dengannya ilal fasikun kecuali orang-orang fasik. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan pada engkau Muhammad ayat-ayat dengan jelas dan tidaklah dia mengingkari kecuali orang-orang fasik. Apakah ulama setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan suatu perjanjian nabadahu mereka melemparkannya farikum segolongan minhum darinya bahkan aksaruhum kebanyakan mereka la yu'minun tidak beriman. Apakah setiap kali mereka telah berjanji dalam suatu perjanjian mereka melemparkannya dan sekelompok dari mereka bahkan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Budi silakan. Ustaz. Ayat berapa ya? Ayat 99. 99. Ya. Mau dikit dulu, mau ke Bu Harti dan Bu Ella dulu. Ya, Bu Ella dulu. Bu Harti. Bu Harti silakan. Nanti di akhir Pak Budi. 99. Wah dan la sungguh qad benar anzalna kami telah menurunkan ilaika kepadamu ayat bayinat yang jelas. Wa dan ma tidaklah yakfuru ingkar biha dengannya illa kecuali al-fasiqun orang-orang yang fasik. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat bayinat ayat-ayat yang jelas dan tidaklah ingkar dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Awakulama apakah wa dan kulama setiap kali ahadu mereka telah berjanji dan suatu perjanjian nabadahu mereka melemparkannya farikum sebagian minhum dari mereka bahkan aksaruhum kebanyakan dari mereka la yu'minun tidaklah mereka beriman. Apakah setiap kali mereka telah berjanji dengan suatu perjanjian sebagian dari mereka
mengingkarinya. melemparkannya, mengingkari ya. Bal bahkan aksaruhum kebanyakan dari mereka tidaklah mereka beriman. Tidak beriman. Alhamdulillah. Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan la sungguh qad benar anzalna kami telah menurunkan ilaika kepadamu ayat-ayat bayinat yang jelas. Wa dan ma tidaklah yakfuru dia mengingkari biha dengannya illal fasikun kecuali orang-orang yang fasik. Dan sungguh benar kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang jelas dan tidaklah mereka mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama ahdu ahdan nabadahu, apakah setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan dengan suatu perjanjian nabadahu mereka mengingkarinya. Fariqum minhum, sebagian dari mereka atau segolongan dari mereka. Bal aktsaruhum, akan tetapi mayoritas dari mereka la tidak yu'minun, mereka beriman. Apakah setiap kali mereka telah berjanji dengan suatu perjanjian, segolongan dari mereka mengingkarinya. Akan tetapi mayoritas dari mereka tidak beriman. Bahkan Baik, alhamdulillah Pak. Tapi atau boleh kan Ustaz? Akan tetapi bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Ya. Kan aksar itu kan bahasa dulunya itu kebanyakan. Kebanyakan itu bahasa lama. Kalau kita bahasa sekarang simpelnya mayoritas. Mayoritas mereka tidak beriman. Baik. Pak Budi silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan lakot sungguh anjalna telah aku turunkan ilaika kepadamu Muhammad ayatin ayat-ayat bayinatin yang jelas. Wa ma dan tidak yakfuru mengingkari atau mengkafiri biha dengannya illa kecuali al-fasikun orang-orang yang fasik. Awakulama dan sungguh dan apakah mereka ahdahu berjanji dan janji-janji itu nabadahu diingkari. Melemparkan farikum wasat. Segolongan. Sekelompok minhum dari mereka. Bahkan aktsaruhum sebagian besar dari mereka la yu'minun tidak beriman. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kaidahnya. Kita coba benahi secara bertahap. Setelah kita menguraikan isim, jadi tahapan i'rab itu adalah gabungan daripada dua ilmu yang diujikan. Pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua ilmu shorof, atau boleh dibalik, ilmu shorof, ilmu tasrif dari ilmu nahwu. Jadi kita bisa memahami dengan baik kaidah-kaidah ilmu tasrif, ilmu nahwu, dan kemudian dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran, kaidah-kaidahnya, maka itu disebut dengan i'rab. Nah, maka kita akan pahami i'rab yang paling dasar adalah dengan menyebutkan isim fi'il huruf. Contoh misalkan di sini ada ayat 99, wa harfun la harfun qad harfun anzalna fi'il madhi. Itu yang paling dasar. Dan memang tahapannya di beberapa pondok pesantren juga untuk menyampaikan seperti itu pengenalannya. Wa harfun, yang penting bisa membedakan isim fi'il harfun, itu aja. Nah, lalu tahapan yang kedua yang kita sekarang mulai benahi, ada tambahan statusnya. Contoh wa harful ibtida. Oh, wa itu harfunnya harfun apa? Harful ibtida. Yang tadinya hanya umum harfun saja, sekarang dijelaskan
Wa harful ibtida, ya, wa harful ibtida. Ya. Kemudian dituntaskan mabni alal fathi. Jadi wa harful ibtida mabni alal fathi. La harfut taukid mabni alal fathi. Qad harfut taukid mabni alal fathi. Rumusnya, kaidahnya, semua huruf mesti dan pasti mabni. Jadi kalau ketemu huruf apapun pasti gunakan kata mabni. Mabni. Kalau fathah mabni alal fathi, kalau kasroh mabniun alal kasri, kalau dia dumah mabniun alal dumi. Ya, kalau sukun mabniun alal sukun gitu. Anzalna fi'il madhi mabniun ala sukun. Jadi lihat sukunnya dari mana? Huruf Ya, ketiga. lihat huruf ketiga. Jadi anzalna fi'il madhi mabniun ala sukun. Ya, karena huruf ketiganya apa? Yaitu lam. Bukankah huruf keempat, Pak Ustadz, itu hamzah, nun, zai, lam. Dilihat dari aslinya sebelum ada hamzah. Jadi huruf aslinya yang 3 huruf sebelum ada, yang disebut dengan sulasi mujarrad. Jadi hamzahnya tidak dihitung urutan. Nazalah. Jadi Nazalah. dari kata nazalanya, maka huruf ketiga itu lam. Maka anzalna fi'il madhi atau fi'lul madhi mabniun ala sukun gitu ya. Ilaika ini dua kata, ila dan ka. Ila harful jar mabniun ala sukun. Nah, maka ilahnya sukun. Ya. Ka isim domir. Ya, harful jar ini dia punya 2 status untuk ila. Kalau dia tidak disambung dengan isim lain, maka ila itu harful jar mabniun alal ala sukun karena dia dipisah. Ya, kenapa sukun? Karena sukunnya itu menggunakan alifnya sukun panjang. Nah, karena disambung dengan ka, maka tidak ilaka tapi ilaika. Itulah fungsinya alif lazimah. Alif lazimah itu dalam kondisi tertentu dia bisa berubah menjadi ya. Kenapa? Secara bentuknya sudah ya, hanya gak pakai titik saja, itu namanya alif lazimah. Bertemu dengan ka, maka tidak ilaka tapi ilaika. Dibikin iya, bukan lagi alif tapi dibikin ya. Jadinya asalnya ila menjadi ilai jika bersambung dengan domir. Ilaihi, ilaihim, ilaika, ilaina, itu selalu begitu. Ila harful jar mabni ala sukun, ka isim domir mabni atas fathah. Jadi semua isim domir mabni. Dan semua isim domir mabniun alal fathah. Ayatin isim nakiroh, ya, majrur. Kalau tanwin nakiroh, ayatin isim nakiroh majrur, cirinya. Nah, kalau berbicara nakiroh, berbicara makrifat, jangan gunakan mabni, tapi gunakan cirinya atau bahasa Arabnya alamatnya. Ayatun isim nakiroh, alamatnya kasroh. Nakiroh majrur, alamatnya kasroh. Gitu ya. Ayatin isim nakiroh majrur, alamatnya kasroh. Majrur karena ada ilahnya. Ayat bayinatin juga sama. Isim majrur itu apa tadi? Majrur. Majrur itu yang dijarkan. Jadi majrur itu kasroh itu hanya salah satu ciri majrur. Ya. Ayatin itu oleh ilah ya. Alamatnya kasroh. Bayinatin isim nakiroh majrur, alamatnya juga kasroh. Majrur karena ilah ya. Ya, dia apa namanya? Bukan karena ilah, Bu. Ya. Ya. Suaranya hilang. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya. Ya. Sebetulnya maaf dikoreksi nih. Saya terkecoh dengan ilah. Jadi ini bukan majrur ya, Ibu. Ya. Dia mansub ya, karena ini jama' mu'anats salim. Jadi jama' mu'anats salim itu tidak ada mansub dengan fathah. Jadi mansubnya dengan kasroh. Jadi dia menjadi maf'ulun bih dari anzalna. Jadi walaqad anzalna ayatin bayyinatin ilaika gitu.
Jadi saya ulang, ayatin isim nakiroh mansub karena jama muannas salimnya. Isim nakiroh mansub cirinya adalah kasroh. Jadi agak berbeda kalau jama muannas salim mansubnya dengan kasroh. Jadi tidak ada fathah, hanya duma dengan kasroh saja. Bayinatin juga sama, isim nakiroh mansub cirinya kasroh gitu ya. Jadi ayatin isim nakiroh mansub cirinya kasroh atau alamatnya kasroh. Bayinatin juga sama, isim nakiroh mansub. Kenapa mansub? Karena dia mafulun bih, Ustaz. Naat man'ut ya Ustadz ya. Hilang suaranya. Suaranya hilang lagi. Karena dia mafulun bih ya Bu Ai. Harfu cirinya Naat duma. man'ut ya Ustadz ya. Bayinatinnya naat. Ya. Naat man'ut Tapi ya. kita gak di situ dulu ya, Bu. Step by step nanti kita Oh iya. supaya fokus aja. Naat. Wa harful ibtida mabni atas fathah, ma isim ama harfu nafi, ma harfu nafi mabni atas sukun. Yakfuru fi'il mudhari, ya fi'il mudhari marfu. Ya, yakfuru fi'il mudhari marfu cirinya dumah. Nah, kalau fi'il mudhari marfu cirinya dumah karena huruf terakhirnya adalah dumah. Kalau fi'il mudhari dilihat huruf akhir. Dia marfu atau mansub atau majzum dilihat huruf akhir. Ya fi'il mudhari marfu ciri dumah atau alamatnya dumah. Bi harfil jar, ya harful jar mabni atas kasroh. Jadi semua harf itu mabni atas kasroh. Ha isim domir mabni atas sukun. Illa harful istisna, pengecualian istisna itu. Illa harful istisna mabni ala sukun. Jadi mabni atas sukun. Illa. Al-fasiqun isim ma'rifat, ya isim ma'rifat mudzakkar salim marfu cirinya wawu. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Al-fasiqun isim ma'rifat jama' mudzakkar salim marfu cirinya wawu. Karena kalau al-fasiqin itu dia majrur atau mansub karena cirinya ya. Al-fasiqun isim ma'rifat karena al, kemudian jama' mudzakkar salim dan marfu. Marfu cirinya adalah wawu. Ya. Baik, saya kira satu ayat diulang-ulang saja ya untuk sebagai adaptasi pembiasaan lagi. Ya, silakan diawali Pak Mazwar dan yang lainnya juga nanti mengulang ayat yang sama, ayat 99. Silakan Pak. Baik, kita coba. Wa adalah huruf Ya. wa harfun ibtida mabniun ala fathi. La harfun taukid mabniun ala fathi. Ya. Qad harfun mabni harfun taukid mabniun ala sukuni. Ya. Anzalna fi'il madhi mabniun ala sukuni betul. Betul. Ila harfun jar mabniun ala sukuni. Ka isim isim domir mabniun ala fathi. Ayatim isim nakirah mamsubun cirinya nggak fathah. Ini gimana tuh Ustaz? Karena tidak ada jama mu'annas salim fathah, nggak ada. Jadi jama mu'annas salim itu anti fathah, Pak. Dia hanya nerima dumah sama kasroh. Jadi kita sebut apa cirinya? Cirinya kasroh. Kasrah, oh bisa ya. Jadi dia mansubun tapi cirinya kasrah gitu ya. Ya. Jadi apa? Bayinatim isim nakirah mansubun cirinya kasrah. Bayinatim isim nakirah mansubun cirinya kasrah. Wa harfun ibtida mabniun ala fathi
ma harfun nida harfun nafi mabniun ala sukuni yakfuru fi'il mudhari Marfu. mansubun marfuun Dirinya domah. ditandai dengan domah Dumah, oke. dumah bi harfun jar mabniun ala kasri ha isim damir mabniun ala sukuni Sukuni. illa harfun istisna mabniun ala sukuni Sukuni. al-fasiquna jamak muzakkar isim dulu isim ma'rifat jamak muzakkar salim marfu'un ditandai dengan waw. Baik, alhamdulillah. Mumtaz. Pak Tahir, berikutnya. Alhamdulillah. Wa harfun ibtida Mabni. cirinya fathah. Mabni. Mabni. Harfun ibtida mabni ala fathi. La harfun apa ya? Harfun tauhid mabni ala fathi. Qad harfun Tauhid. Lagi. harfun tauhid mabni ala sukuni. Anzalna fi'il madhi mabni ala sukun. Ilaika harfun jar mabni ala sukuni. Ta isim domir mabni ala fathi. Ayatin isim nakirah mansubun cirinya kasroh. Bayinatin isim nakirah mansubun cirinya kasroh. Wa harfun ibtida mabni ala fathi. Ma harfun nafi mabni ala sukuni. Yakfuru fi'il mudhari marfu cirinya dhamma. Ma-nya sukun, Pak. Mabni atas sukun. Ma harfun nafi mabni ala sukun. Ya. Yakfuru fi'il mudhari marfu cirinya dhamma. Bi harfun jar mabni ala kasri. Ha isim domir mabni ala fathi. Ala sukun. Ala sukun ya. Illa harfun istisna mabni ala sukun. Al-fasiqun isim ma'rifat jamak mudzakkar salim marfu cirinya waw. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, berikutnya silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ibtida mabni ala fathi. La huruf tauhid mabni ala fathi. Taukid, pakai kaf taukid. Taukid mabni ala fathi. Qad harfu taukid. Taukid Pak, bukan tauhid. Taukid. Mabni ala sukun. Anzalna fi'il madi Mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Ilai huruf jar mabni ala sukun. Ka isim domir mabni ala fathi. Ayatin isim nakiroh mansub ciri kasroh. Bainatin isim nakiroh
mansub ciri kasroh, wa huruf ibtida mabni ala fathi, ma huruf nafi mabni ala sukun, ya'furu fi'il mudhari marfu ciri domah, bi huruf jar mabni ala kasri, ha isim domir mabni ala sukun, ila huruf istisna mabni ala sukun, alfasinatu isim alfasikon isim makrifat jamak mudzakkar salim mabni ala mabni dengan ciri wawu. Bukan mabni, Marfu Marfu. ciri wawu. Ya, ciri wawu. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfun ibtida mabni ala fathah. La harfun taukid mabni ala fathah. Qad harfun taukid mabni ala sukun. Anzalna fi'il madi mabni ala sukun. Ilai harfun jar mabni ala sukun. Ka domir mabni ala fathah. Ayatim isim nakirah mansub mabni ala ciri kasroh. Sudah masuk jangan masuk, Pak. Jadi masuk aja. Masuk cirinya ciri kasrah. kasroh. Bainatin isim nakirah cirinya kasrah. Wa Mansub ciri kasroh. mansub cirinya kasrah. Wa huruf at-tof Ibtida. ibtida mabni ala fathah. Ma harfun nafi mabni ala fathah ala sukun. Sukun, ya. Yakfuru fi'il mudhari marfu cirinya domah. Bi harfun jar mabni ala kasrah. Ha isim domir mabni atas sukun. Ya. Illa huruf nafi Harful istisna. harfun istisna mabni ala sukun. Al-fasikun isim marifat muzakkar salim. Jamak muzakkar salim cirinya waw. Marfu cirinya waw. Baik, alhamdulillah. Pak Budi silakan. Wa harfu ibtida mabni ala fathi la harfu taukid mabni ala fathi qad harfu taukid mabni ala sukun. Anjalna fi'il madi mabni ala sukun. Ila harfu jar mabni ala sukun. Ka isim domir mabni ala fathi. Ayatin isim nakiro mansub cirinya kasro. Bayinatin isim nakiro mansub cirinya kasro. Wa harfu ibtida mabni ala fathi. Ma harfu nafi. Harfu nafi ciri mabni ala sukun. Yakfuru fi'il mudhari
mansub Marfu. marfu cirinya Rumah. doma bi harfu jar mabni ala kasri ha isim domir mabni ala sukun illa harfu istisna mabni ala sukun al fasikuna isim ma'rifah Jamak mudzakkar salim jamak mudzakkar salim marfu cirinya sukun ya wawu. Baik. Bu Harti silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ibtida mabni ala fathi la huruf taukid mabni ala fathi qad huruf taukid mabni ala sukun ansalna fi'il madi mabni ala fathi ila huruf jar. Ibu diulang Bu Harti, anzalna bukan mabni ala fathi, mabni ala sukun. Oh iya, ansalna fi'il madi mabni ala sukun. Ila huruf jar mabni ala sukun. Ka isim domir mabni ala fathi. Ayatin isim nakhiroh mansub cirinya kasroh. Bayinat isim nakhiroh mansub cirinya kasroh. Wa huruf ibtida mabni ala fathi. Ma huruf nafi mabni ala sukun. Yakfuru fi'il mudhorik marfu cirinya domah. Bi huruf jar mabni ala kasroh. Ha isim domir mabni ala sukun. Illa huruf istisna mabni ala sukun. Al-fasikun isim ma'rifat jamak mudzakkar salim marfu cirinya waw. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfu ibtida mabni ala fathi la harfu taukid mabni ala fathi qad harfu taukid mabni ala sukun anzalna fi'il mudhari fi'il madhi apa anzalna fi'il madhi mabni ala sukun ila harfu jar mabni ala kasroh ka isim domir ala sukun Bu ila mabni ala sukun ila harfu jar mabni ala sukun ka isim domir mabni ala fathi ayatin isim nakirah mansub mabni ala kasri. Bukan, kalau jangan mabni, tidak ada mabni, mansub cirinya atau alamat. Ya. Alamat kasri. Ayatin isim ma'rifah mansub cirinya kasroh. Nakiroh. Isim nakiroh mansub cirinya kasroh. Bayinatin isim nakiroh mansub cirinya kasroh. Wa harfu ibtida mabni ala fathi ma harfun nafi mabni ala fathi yakfuru fi'il ala sukun ma harfu nafi mabni ala sukun mabni atas mati wa harful ibtida mabniun ala fathi wa harfu nafi mabni ala fathi bukan Ibu wa harful ibtida ma tadi saya sudah wa harfu ibtida mabni ala fathi ma harfu nafi mabni ala fathi yakfuru ala sukun fi'il mudhari yakfuru fi'il mudhari marfu cirinya dhammah bi harfu jar mabni ala kasroh ha
Ya. Isim Isim domir. domir mabni ala sukun illa isim istisna. Huruf Harful istisna, istisna harfu istisna al-fasikun isim mabni atas sukun. illa harfu istisna mabni ala sukun al-fasikun isim ma'rifah jamak mudzakkar salim marfu cirinya waw. Baik. Alhamdulillah sudah kita uraikan. Jadi pembiasaannya mulai kita tata kembali, insya Allah nanti menjadi kebiasaan dan kita lebih menguatkan terkait dengan pemaknaannya. Baik, terakhir adalah tafhim tadaburnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini masih rangkaian ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat sebelumnya itu. Jadi ada orang yang memusuhi Jibril karena dianggap sudah tidak menyampaikan sesuai dengan harapan mereka. Biasanya kan Nabi itu dari Bani Israel. Bahkan Nabi akhir zaman pun mereka harapkan dari Bani Israel. Ternyata dari Quraisy, bangsa Arab. Ya. Maka mereka meragukan keabsahannya. Ya. Diragukan keabsahannya, padahal disebutkan bahwasannya ini sudah ada dalam kitab-kitab mereka disebutkan. Nah, maka ayat ini mengkonfirmasi menjelaskan bahwa walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Sungguh kami telah turunkan kepadamu ya ayat-ayat yang jelas. Nah, maka itu sebagai bukti bahwa memang Allah memilihnya Al-Mustafa Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah sampaikan, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Gak akan ingkar kecuali orang fasik, atau hanya orang fasik saja yang akan ingkar. Artinya apa? Kenapa ini menggunakan kata fasik? Seperti tadi pertanyaan. Fasik itu ada tingkatannya. Dalam ilmu akidah itu dibahas lagi, fasik itu ada tingkatannya. Ada tingkatan berat, ada tingkatan ringan. Nah, fasik di sini ada tingkatan berat. Kenapa? Karena mereka sudah lebih tahu tentang kitab, tentang ciri-ciri kenabian, tentang nubuwah Rasul akhir zaman. Mereka sudah tahu, sudah baca. Bahkan di ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan mereka saking pahamnya lebih mengenal ciri-ciri kerasulan Muhammad SAW itu sama seperti mengenal anak mereka. Saking pahamnya. Artinya ada ilmu di mereka itu. Ada pengetahuan. Nah, orang yang mengingkari padahal dia tahu namanya fasik. Orang yang tidak mengamalkan padahal dia tahu namanya fasik. Jadi fasik itu ada ilmu, ada pengetahuan tapi gak mau mengamalkan. Itu namanya fasik. Nah, orang kafir gak ada ilmu, gak ada pengetahuan. Makanya kenapa? Bedanya antara kafir dengan fasik tingkat berat adalah kafir itu sama sekali gak punya data. Sama sekali gak punya data. Dia tidak akan tersambung dengan pikirannya karena gak ada data. Tapi egonya, kebenciannya lebih besar. Sehingga muncullah kekafiran. Abu Jahal, Abu Lahab itu gak punya data kalau Rasulullah itu adalah Nabi. Karena di tradisi Quraisy, di tradisi Mekah gak ada cerita tentang Nabi akhir zaman. Tapi orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka punya tradisi data. Turun-temurun itu mereka cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Sehingga ketika orang Quraisy ingkar terhadap kerasulan Muhammad, wajar dalam artian wajar karena mereka gak punya data. Maka disebut dengan kafir. Ya, kafir yang murni. Nah, sementara orang yang punya ilmu tapi mengingkari itu disebut dengan fasik. Ya, walaupun pada akhirnya fasik yang berat ini selevel dengan kafir karena secara substansinya mereka menolak kebenaran. Gitu. Menolak kerasulan Muhammad SAW. Nah, maka dalam ayat ini disebut dengan yakfuru biha illal fasiqun karena mereka punya sikap menolak kerasulan Muhammad SAW, menolak Al-Quran,
Karena mereka punya sifat fasik. Kenapa? Karena tahu ilmu tapi menolak. Gitu. Kemudian Allah sampaikan, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqu minhum bal aksaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali ketika mereka melakukan perbuatan mengadakan perjanjian dengan suatu perjanjian, mereka melemparkan, ya, sebagian dari mereka melemparkan hal itu, bahkan mayoritas dari mereka tidak beriman. Ini terjadi di banyak kasus, ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi Musa, bahkan sejarah-sejarah yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu perjanjian Piagam Madinah itu. Jadi Piagam Madinah itu mengkonfirmasi pengkhianatan, ya, orang Yahudi di Madinah, dan isi perjanjian Piagam Madinah itu salah satunya, jika Madinah diserang oleh orang luar Madinah, maka semua orang Madinah berkewajiban untuk bersatu mempertahankan, membela Madinah. Itu poin salah satu perjanjiannya. Nah, orang Yahudi mengingkari itu. Ya, orang Yahudi mengingkari itu. Makanya setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab, Rasulullah mengirimkan pasukan untuk mengepung pemukiman Yahudi yang paling kokoh adalah di daerah Khaybar, karena Khaybar itu dikelilingi benteng yang kokoh itu. Ya. Nah, maka terjadilah perang Khaybar yang melegenda, yang begitu fenomenal, ya. Sampai-sampai kalau ada aksi-aksi Munasharah Palestina itu selalu ada yel-yel Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingat peristiwa Khaybar, hai Yahudi, ingat peristiwa Khaybar, hai Yahudi. Tentara Muhammad akan segera kembali. Jadi itu mengingatkan tentang sejarah. Nah, maka kemudian, ya, karena salah satu kebiasaan mereka adalah mengingkari janji, dan juga ada kefasikan di dalam diri mereka, walaupun mereka tahu itu benar, tapi mengingkari, ya. Bal aksaruhum la yu'minun. Akhirnya, ya, efeknya, hasilnya, mayoritas mereka nggak beriman. Kenapa Allah menggunakan kata aksaruhum? Karena faktanya begitu. Sejarah mencatat, Nabi di Madinah berdakwah 10 tahun di Madinah, ya, di fase Madinah itu, yang mayoritas mengikuti Rasulullah atau masuk Islam itu siapa? Dari kalangan, ya, orang-orang yang lebih banyak kepada kesyirikan atau mereka tidak beragama. Ya. Kebanyakan ahli kitab atau orang-orang Yahudi, terutama khusus secara umumnya, mereka gak iman. Kalau kita lihat siapakah sahabat dari Yahudi, yang paling masyhur itu adalah, ya, Abdullah bin Salam. Karena dia adalah orang Yahudi yang jujur, dia pemuka agama, dia ahli kitab yang jujur. Terkait dengan apa yang dia baca, dia sesuaikan, dia lihat, ternyata benar adanya. Maka Abdullah bin Salam adalah sosok seorang Yahudi, ahli kitab yang jujur, sehingga dia masuk Islam. Sisanya itu mengingkari. Walaupun mereka tahu, semua bukti nyata. Sama seperti kasus sekarang yang lagi ramai gak kunjung selesai itu. Ya, sudah jelas kepalsuannya, tapi masih banyak juga pembiaran. Ya. Bahkan ada buku yang terbaru itu, ya. Itu hasil 3 orang akademisi yang memang sangat ilmiah. Itu bisa dibantah dengan ilmiah lagi, bukan dibantah dengan emosi. Jadi itu sebetulnya bagian daripada contoh. Jangankan dulu, hari ini yang semua bisa transparan, bisa dibuktikan dengan ilmiah pun masih banyak orang mengelak. Apalagi dulu proses ilmiah tidak begitu kental. Sekarang bisa dibuktikan dengan ilmiah, dengan banyak alat-alat yang memang teruji keilmiahannya. Nah, saya kira ini, ya, pembelajaran untuk kita bahwa kalimat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ayat-ayat ini adalah sebagai bukti, dan ini tidak akan habis sampai nanti akhir zaman, akan selalu begini. Sebagai bukti bahwa Allah sudah menyampaikan itu, dan manusia akan ada seperti yang disampaikan, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Harti silakan. Lupa tadi. Lupa, Pak. Tadi mau tanya apa, ya? Saya Ustaz. Pak Budi silakan. Ya Ustaz, tentang orang fasik tadi, Ustaz, ada kelompok yang kafir, ini ada yang fasik. Nah, saya menemukan ini, Ustaz.
ada anak muda Cina ini, dia menulis buku tentang perdagangan dan dia menyatakan mengidolakan Nabi Muhammad sebagai idolanya dalam berbisnis. Dan dia mengamalkan sirah Nabi terutama tentang bisnisnya. Nah, ini masuk kelompok yang mana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Tapi dia belum bersahadat gitu. Ya, jadi hari ini ya di era milenial ya atau abad 21 ini memang banyak ya, bukan hanya satu dua, banyak. Kalau kita kumpulkan bisa jadi ribuan kisah-kisah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Termasuk di Amerika, termasuk di Eropa, Al-Qur'an ini sekarang menjadi bacaan yang dibaca oleh banyak orang, termasuk yang belum Islam. Jadi dia menjadikan Quran sebagai referensi bacaannya di rumah-rumah mereka, tapi belum Islam. Nah, bagaimana statusnya? Ya, statusnya itu kafir tetap. Cuma kan kalau dalam bahasan akidah, kafir itu kan dibagi tingkatannya. Ada kafir harbi, tingkatan paling tinggi itu ekstrim, memusuhi, ya, menunjukkan kebencian, permusuhan kepada kaum muslim, itu kafir harbi. Ya. Ya, kemudian ada kafir inad, di bawahnya kafir harbi, kafir inad. Dia yang masih dalam kondisi rentan, ya. Kadang baik, kadang enggak itu. Ada yang paling levelnya rendah, ya, dosisnya itu rendah, adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia kafir, tapi enggak memusuhi, enggak mengganggu, dia hanya meyakini bahwa dia masih dalam posisi kafir belum Islam. Nah, saya kira yang pemuda yang diceritakan Pak Budi, berdasarkan paparan, saya lebih cenderung ke dia kafir zimmi. Kenapa? Karena dia menerima ajaran Rasulullah, terutama dalam masalah muamalah bisnis, tapi belum menerima syariatnya secara utuh, atau apalagi akidahnya Islam. Saya kira kategorinya kafir zimmi. Allahu a'lam. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, dilanjut habis depan insya Allah. Semoga diberi sehat. Ya Allah. Sekarang jadi kebanyakan, maaf Ustaz bentar. Jadi sekarang kebanyakan orang-orang itu adalah fasik ya, Ustaz. Sekarang sebetulnya tahu, tapi mengingkari gitu. Ya, kalau bisa dibilang mungkin bisa jadi ya. Karena kita perlu kajian, perlu penelitian. Kalau misalkan itu kan persentase ya. Masalah banyaknya fasik, banyaknya kafir atau munafik kita perlu kaji. Tapi di Quran itu bahasanya aksaruhum la yu'minun, ditunjukkan kepada orang yang dia punya ilmu tapi gak mengakui keilmuannya, bahkan mengkhianati keilmuannya sendiri. Itu namanya fasik. Dan kemudian resikonya kalau sudah fasik, mungkin potensi mayoritasnya adalah tidak beriman. Saya kira ini ya. Baik, Iblis itu masuk fasik, Ustaz ya? Kenapa? Iblis itu masuk fasik dia. Ya, kalau dia fasiknya sudah kelewat akut, makanya kan dalam ilmu akidah, kalau fasiknya berat, itu sudah levelnya level kafir. Iblis itu kan dia tahu tuh. Iya, makanya kan sama bahasanya Quran aba wastakbaro itu. Aba wastakbaro itu dia enggan, dia sombong itu. Jadi bukan hanya fasik dia, tapi sombong. Sombong. Ya, karena kan fasik yang akut ditambah dengan kesombongan, ya sudah, kata Allah, wa kana minal kafirin, udah kafir aja. Gitu. Saya kira ini kita lanjut ya habis depan insyaallah dengan ayat berikutnya di ayat 101 insyaallah. Demikian, terima kasih atas waktu, semoga jadi kebaikan amal soleh untuk kita. Hadanallahu ikum ajmain.